Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rutmati Panjaitan dengan NIM C0D0230022 dari kelas G Prodi Perpajakan. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu pengampu mata kuliah akuntansi pajak, yaitu Ibu Heriani SEMAK. Sesi ini akan menjelaskan materi yang berjudul biaya dalam akuntansi pajak. Materi yang pertama dari pengertian biaya. Biaya dalam akuntansi. Dalam akuntansi sering dikenal dengan beban. Jadi beban adalah penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi ke pemegang klaim ekuitas. Dalam pengertian akuntansi pajak, biaya dapat dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan hubungan antara biaya dan pendapatan yang dihasilkan, serta berdasarkan hubungan antara biaya dan aktivitas yang menghasilkan pendapatan. Selanjutnya ada pengukuran unsur laporan keuangan. Yang pertama adalah dari nilai historisnya, yaitu aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Yang kedua, ada pengukuran melalui biaya gini, yaitu aset dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset tersebut diperoleh sekarang. Yang ketiga, ada pengukuran melalui nilai realisasi atau penyelesaian, yaitu aset dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Yang keempat, ada diukur melalui nilai sekarang, yaitu aset dinyatakan besar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Terakhir, dalam pengukuran melalui nilai wajar, yaitu perkembangan standar akuntansi keuangan berbasis IFRS terakhir telah memperkenalkan konsep nilai wajar atau fair value. Selanjutnya, PSAK terkait biaya. Yang pertama ada PSAK 14, yaitu tentang persediaan. Ada PSAK 19, yaitu tentang aset tidak berwujud. Ada PSAK 30, yaitu terkait dengan biaya sewa. Ada PSAK 16, yaitu terkait biaya aset tetap. Ada PSAK 24, yaitu terkait imbalan kerja. Dan ada PSAK 26 terkait biaya pinjaman. Selanjutnya, biaya yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan dalam perpajakan. Adapun biaya yang dapat dikurangkan yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang PPH. Yang pertama ada biaya pembelian bahan. Yang kedua ada biaya berkenaan dengan pekerjaan, yaitu termasuk upah, gaji, honorium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. 3 ada bunga, sewa, dan royalti. Keempat, biaya perjalanan. Kelima, biaya pengolahan limbah. Keenam, premi asuransi. 7, biaya promosi dan penjualan. Kedelapan, biaya administrasi. Adapun juga penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud. Selanjutnya juga ada iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Ada juga kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan. Ada juga kerugian selisih kurs, biaya penelitian dan pengembangan, biaya beasiswa, piutang yang nyata tidak dapat ditagih, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial. Selanjutnya, biaya yang tidak boleh dikurangkan yang diatur dalam pasal 13 PPH 94 tahun 2010. Yang pertama ada biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kedua, PPH yang ditanggung oleh pemberi penghasilan. Yang tiga, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi duit guna, dan asuransi beasiswa.
Selanjutnya dalam pasal 9 ayat 1 huruf E, penggantian atau imbalan, ada jumlah yang melebihi karyawan yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang punya hubungan istimewa. Ada juga premi asuransi kesehatan, premi kecelakaan, asuransi jiwa, juga jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang punya hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Kriteria selanjutnya yaitu dari fasilitas pengurang bruto. Dari besarnya pengurang, fasilitas ini diberikan pengurang penghasilan bruto paling tinggi 200% kepada wajib pajak dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu. Adapun persyaratan dari fasilitas pengurang bruto yaitu telah melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan, memiliki perjanjian kerjasama, tidak dalam keadaan rugi fiskal pada tahun pajak pemanfaatan tambahan, pengurangan penghasilan bruto, dan telah menyampaikan surat keterangan fiskal. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Saya akhiri, terima kasih.